Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ria Julita dengan NIM 2042101116 dan saya Rina Madani dengan NIM 20421117. Saya Afizo dengan NIM 20421112. Saya Fadila Moda dengan NIM 2042101212. Saya Muhibah dengan NIM 20421111. Nah, di video kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nisa. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, merujuk pada gambar atau uraian yang mendalam mengenai situasi atau kondisi yang menjadi fokus penelitian. Latar belakang masalah harus menjelaskan secara jelas dan komprehensif mengenai yang pertama, konteks atau lingkungan tempat penelitian dilakukan. Yang kedua, permasalahan atau tantangan yang ingin diselesaikan melalui penelitian. Yang ketiga, alasan mengenai permasalahan menjadi penting dan relevan yang diteliti. Dan yang keempat yaitu pemahaman yang mendalam tentang kondisi atau situasi yang ada, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Nah, yang kelima yaitu hubungan antara permasalahan yang diidentifikasi dengan tujuan peneliti yang akan dilakukan. Nah, yang kedua, materi yang kedua yaitu identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah proses mengidentifikasi dan merumuskan secara jelas permasalahan atau tantangan yang ingin diselesaikan melalui penelitian tersebut. Langkah ini penting karena akan menjadi dasar untuk merancang dan melaksanakan tindakan perbaikan atau pengembangan yang akan dilakukan dalam PTK. Proses identifikasi masalah biasanya melibatkan beberapa langkah, antara lain yaitu ada yang pertama yaitu observasi dan pengumpulan data, melakukan observasi terhadap kondisi yang ada di lingkungan atau situasi yang menjadi fokus penelitian, serta mengumpulkan data yang relevan terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti. Nah, yang kedua yaitu ada analisis data mengenai data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau masalah yang muncul secara konsisten atau signifikan. Yang ketiga yaitu konsultasi dan diskusi, melakukan konsultasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, atau pakar pendidikan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas mengenai permasalahan yang ada. Nah, yang keempat yaitu ada penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil analisis dan konsultasi, menyusun rencana tindakan yang spesifik dan terarah untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Nah, yang kelima yaitu pengujian tindakan, melaksanakan tindakan yang direncanakan dalam lingkungan kelas atau konteks pendidikan yang relevan, kemudian mengumpulkan data tentang efektivitas tindakan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu batasan masalah dan penelitian tindakan kelas PTK, menunjukkan pada permater atau ruang lingkup yang dibatasi untuk menjaga fokus penelitian agar tetap terarah dan relevan. Batasan masalah ini yang penting untuk menghindari penelitian terlalu luas atau terlalu sempit sehingga memudahkan penelitian dan merancang dan melaksanakan tindakan perbaikan atau pengembangan. Beberapa hal yang biasanya dijadikan batas masalah dalam PTK meliputi beberapa, yaitu 1. Lingkupan tempat dan waktu, yang kedua fokus permasalahan, ketiga objek penelitian, keempat metode dan teknik penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas PTK adalah pernyataan yang menggambarkan secara jelas dan tegas permasalahan atau tantangan yang akan diteliti, serta menjadi fokus utama dan penelitian tersebut. Rumusan masalah memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama, menyajikan fokus penelitian. Rumusan masalah membantu menetapkan fokus utama penelitian, sehingga penelitian dan pembaca dapat memahami dan jelas apa yang akan diteliti dan diselesaikan. Yang kedua, menjelaskan kedalaman masalah dengan merumuskan masalah secara spesifik. Rumusan masalah memungkinkan penelitian untuk memahami dengan lebih mendalam tentang sifat dan akar masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, menetapkan tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian sehingga membantu menjelaskan menjaga penelitian tersebut perlu dilakukan dan apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Keempat, mengarahkan desain penelitian. Rumusan masalah membantu mengarahkan desain penelitian
termasuk pemilihan metode, teknik, pengumpulan data, dan analisis yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang terakhir, memberikan rasional. Rumusan masalah juga memberikan alasan mengapa penelitian ini relevan dan penting untuk dilakukan, baik dari sudut pandang akademisi maupun praktis. Materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah untuk meningkatkan praktek pembelajaran di kelas melalui proses refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi kelanjutan. Tujuan utama dari PTK adalah menciptakan perubahan positif dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang sistem dan berbasis bukti. Beberapa tujuan umum dari penelitian PTK meliputi 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Meningkatkan berpartisipasi siswa. 3. Meningkatkan hasil belajar siswa. 4. Mengidentifikasi masalah dan solusi. 5. Mengembangkan praktek pembelajaran yang inovatif. Yang materi selanjutnya yaitu penelitian dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, memberi berbagai manfaat yang signifikasi bagi praktisi pendidikan, baik guru maupun lembaga pendidikan. Beberapa manfaat dalam melakukan penelitian dalam PTK antara lain yaitu 1. Peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Mengembangkan profesionalisme. 3. Peningkatan hasil belajar siswa. 4. Mengembangkan inovasi pembelajaran. 5. Pemberdayaan guru. 6. Meningkatkan kolaborasi. 7. Menjadi sumber pengetahuan lokal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan teori selanjutnya, yaitu kajian teori. Beberapa teori yang sering digunakan dalam kajian teori PTK antara lain yaitu teori konstruktivisme. Teori ini memberikan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan belajar. Yang kedua itu ada teori behaviorisme. Teori ini fokus pada perubahan perilaku siswa sebagai respon terhadap stimulus tertentu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada teori kognitif. Teori ini menekankan pemahaman, pemesanan informasi, dan konstruksi pengetahuan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu teori konstruktivisme sosial. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana siswa belajar melalui kolaborasi dan diskusi dengan orang lain. Yang kedua itu ada studi relevan. Studi yang relevan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK dapat mencakup berbagai topik dan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan praktik pembelajaran di kelas. Beberapa contoh studi relevan PTK yang dapat menjadi referensi adalah yang pertama itu peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan bahan ajar berbasis kurikulum. Yang keempat, peningkatan motivasi belajar siswa. Yang kelima, pengembangan metode evaluasi pembelajaran. Dengan melakukan studi-studi seperti ini, guru dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya ada kerangka berpikir dalam PTK adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu tindakan atau perubahan dalam konteks pembelajaran di kelas. Kerangka berpikir ini membantu peneliti atau guru untuk menyusun langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan penelitian dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Beberapa komponen utama dalam kerangka berpikir PTK meliputi 1. Identifikasi masalah tahap awal dalam PTK, di mana peneliti atau guru mengidentifikasi masalah yang akan diteliti atau diperbaiki dalam konteks pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua adalah perencanaan tindakan, merupakan langkah untuk merancang tindakan atau intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. 3. Implementasi tindakan, melaksanakan tindakan atau intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. 4. Observasi dan pengumpulan data, proses mengamati, mencatat, dan mengumpul data terkait dengan pelaksanaan tindakan atau intervensi yang dilakukan. 5. Refleksi dan evaluasi, menganalisa data yang telah dikumpulkan
6. Tindakan perbaikan jika diperlukan melakukan perbaikan. Baik, selanjutnya, dengan menggunakan kerangka berpikir ini, peneliti atau guru dapat mengarahkan proses PTK secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan penelitian atau perbaikan yang diinginkan dalam konteks pembelajaran di kelas. Selanjutnya, hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, merupakan asumsi atau prediksi mengenai hasil dari tindakan atau intervensi yang dilakukan dalam konteks pembelajaran di kelas. Hipotesis tindakan ini dirumuskan berdasarkan pemahaman terhadap masalah yang diidentifikasi dan tujuan yang ingin dicapai dalam PTK. Nah, beberapa karakteristik hipotesis tindakan dalam PTK meliputi: 1. Spesifik. Hipotesis tindakan harus dirumuskan secara spesifik dan jelas mengenai perubahan yang diharapkan terjadi akibat intervensi yang dilakukan. 2. Mengaitkan variabel. Hipotesis tindakan mengaitkan antara variabel independen perubahan yang diharapkan. 3. Mengandung prediksi. Hipotesis tindakan mengandung prediksi mengenai arah perubahan yang diharapkan terjadi setelah intervensi dilakukan. 4. Menguji efektivitas. Hipotesis tindakan digunakan untuk menguji intervensi yang dilakukan dalam meningkatkan situasi pembelajaran di kelas.